Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Alvina dengan nomor induk mahasiswa 204411046 kelas 3B Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar Sistem Informasi Geografis atau yang disingkat SIG. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pemaparan materi berikut ini. Konsep dasar SIG yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, pengertian sistem informasi geografis. Yang kedua, 10 konsep dasar esensial geografi. Yang ketiga, pendekatan geografi. Yang keempat, prinsip dasar geografi. Yang kelima, komponen-komponen yang terintegrasi dalam SIG. Kemudian, yang keenam, tahapan kerja SIG. Yang ketujuh, jenis sumber data. Yang kedelapan, analisis data dalam SIG. Dan yang kesembilan, pemanfaatan sistem informasi geografis. Yang pertama, pengertian sistem informasi geografis atau SIG. Apa sih yang dimaksud dengan SIG itu? Nah, sistem informasi geografis SIG atau Geographic Information System GIS adalah sistem informasi khusus yang mengelola data dengan informasi spasial yang merupakan rujukan spasial. Singkatnya, sistem informasi geografis adalah sistem komputer yang dapat digunakan untuk membuat, menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi yang relevan secara geografis. Kemudian, yang kedua itu 10 konsep dasar esensial geografi. Yang pertama, lokasi. Konsep lokasi digunakan untuk mengkaji di mana posisi atau letak suatu objek geografi yang ada di permukaan bumi. Konsep lokasi ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu lokasi absolut adalah lokasi yang menunjukkan suatu objek yang ditentukan oleh garis astronomis, garis lintang, dan garis bujur. Contohnya, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kemudian ada lokasi relatif. Lokasi relatif ini ditentukan berdasarkan tempat atau lokasi yang berada di sekitar objek tersebut. Contohnya, Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kemudian yang kedua, jarak. Konsep jarak adalah ruang yang menghubungkan antara dua buah objek atau lebih yang diukur berdasarkan satuan waktu. Konsep jarak juga dibedakan menjadi dua, yaitu jarak mutlak adalah jarak antara dua buah objek atau lebih yang diukur berdasarkan satuan panjang yang telah ditetapkan atau telah terstandarisasi. Contohnya, jarak dari Indonesia ke Madinah adalah 8.460 km. Kemudian ada jarak relatif, adalah jarak antar dua buah objek yang dihitung berdasarkan satuan waktu, sehingga bisa terjadi perbedaan antara satu individu dengan individu lainnya. Contohnya, waktu tempuh dari Jakarta ke Purwokerto menggunakan bis 6 jam 10 menit, sedangkan ketika menggunakan sepeda motor 5 jam 50 menit. Kemudian, yang ketiga, keterjangkauan. Keterjangkauan adalah interaksi maksimal antara tempat yang dapat dicapai, baik dengan sarana transportasi ataupun dengan berjalan kaki. Contohnya, ketika kita dari Indonesia ingin berlibur ke Switzerland, maka menggunakan pesawat terbang untuk mencapai waktu yang lebih cepat. Kemudian yang keempat, pola. Konsep pola berkaitan dengan susunan, bentuk, dan persebaran fenomena, baik fenomena alam ataupun fenomena sosial yang terjadi di muka bumi. Contohnya, persebaran penduduk yang berada di sekitar aliran sungai akan mengikuti pola aliran sungai. Kemudian yang kelima, morfologi atau relief. Morfologi adalah perwujudan dari bentuk permukaan bumi yang diakibatkan oleh pengangkatan dan penurunan wilayah. Konsep morfologi juga bisa diartikan hubungan antara bentuk bumi dengan aktivitas manusia. Contohnya, masyarakat di dataran tinggi rata-rata bekerja sebagai petani, begitu juga masyarakat yang misalnya tinggal di daerah pesisir pantai
rata-rata bekerja sebagai nelayan. Kemudian yang keenam, aglomerasi atau dikenal dengan pemusatan. Merupakan pengelompokan suatu peristiwa dan fenomena dengan berdasarkan aktivitas manusia. Contohnya pengelompokan daerah industri. Kemudian yang ketujuh, nilai kegunaan. Maksud dari nilai kegunaan adalah manfaat yang diberikan oleh satu wilayah di muka bumi pada makhluk hidup dan sifatnya adalah relatif, di mana satu dengan yang lainnya pasti akan memiliki nilai guna yang berbeda. Contohnya lahan subur di pedesaan bermanfaat untuk bercocok tanam. Kemudian selanjutnya, yang kedelapan, interaksi dan interdependensi. Konsep ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah. Contohnya hubungan antar desa dan kota. Desa membutuhkan kota teknologinya. Kota membutuhkan desa untuk memasok makanan, misalnya kebutuhan sayur mayur atau buah-buahan. Kemudian yang ke-9, diferensiasi area. Diferensiasi area adalah perbedaan interaksi antara satu wilayah di muka bumi dengan wilayah yang lainnya. Contohnya, masyarakat di daerah pegunungan menggunakan baju yang tebal berbeda dengan masyarakat di pesisir pantai yang gemar menggunakan kaos oblong. Kemudian yang ke-10, keterkaitan ruang. Konsep suatu wilayah yang dipengaruhi atau dikaitkan dengan wilayah lain. Contohnya, Jakarta digenang banjir akibat hujan deras yang terjadi di daerah Bogor. Kemudian, yang ketiga yaitu pendekatan geografi. Pendekatan geografi ini ada 3, yaitu pendekatan keruangan, pendekatan ekologi, dan pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan keruangan adalah upaya untuk mengkaji persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dalam ruang. Pendekatan keruangan digunakan untuk mengetahui persebaran penggunaan ruang yang telah tersedia dan bagaimana penyediaan ruang yang akan digunakan untuk berbagai kebutuhan. Contohnya, untuk perencanaan pembukaan lahan permukiman, banyak data yang harus diketahui untuk memenuhi persyaratan. Di antaranya adalah data seperti ketinggian tempat, kemiringan lereng, jenis tanah, dan sebagainya. Nantinya, hal tersebut digunakan untuk menilai keadaan fisik lokasi yang mempengaruhi tingkat adaptasi manusia yang akan tinggal di sana. Kemudian yang kedua, pendekatan ekologi. Pendekatan ekologi mengkaji fenomena geosfer seperti interaksi organisme hidup dengan lingkungannya. Contohnya, kemampuan manusia dalam memanfaatkan lingkungan untuk beraktivitas adalah salah satu contohnya. Manusia yang tinggal di daerah pantai akan memiliki aktivitas berbeda dengan manusia di daerah pegunungan. Kemudian, yang ketiga yaitu pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan kompleks wilayah berupaya untuk mengkaji fenomena geosfer melalui kombinasi pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi. Contohnya, wilayah pedesaan akan melakukan interaksi dengan wilayah perkotaan guna memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier. Sebaliknya, perkotaan berinteraksi dengan pedesaan guna memenuhi kebutuhan pangan dan tenaga kerja. Kemudian, yang keempat, prinsip dasar geografi. Prinsip dasar geografi ada 4, yaitu yang pertama, prinsip persebaran. Prinsip persebaran atau distribusi menyatakan suatu gejala dan fenomena yang tersebar secara tidak merata dan tidak sama di permukaan bumi. Gejala atau fenomena tersebut dapat berupa fenomena fisik maupun fenomena sosial. Contohnya, persebaran flora dan fauna di Indonesia, persebaran potensi air, dan persebaran penduduk transmigran di Indonesia. Yang kedua, prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi adalah hubungan yang saling terkait antara gejala yang satu dengan gejala geografi lain di dalam suatu ruang. Contohnya, kekeringan yang terjadi akibat dampak fenomena La Nina, fenomena banjir yang terjadi akibat penebangan hutan pada wilayah hulu, dan tsunami di suatu wilayah setelah ada gempa laut. Yang ketiga, prinsip deskripsi. Prinsip ini digunakan untuk menjelaskan lebih jauh tentang gejala-gejala di muka bumi yang dapat diamati. Persebaran dan hubungan dari gejala serta fenomena ini biasanya disajikan dalam bentuk grafik, data, maupun peta. Contohnya,
penggambaran angka pengangguran pada Provinsi Jawa Barat, grafik peta lempeng tektonik di dunia, peta wilayah lautan pada kawasan Timur Tengah, dan peta penggunaan tanah untuk menganalisis wilayah dan kesesuaian lokasi. Kemudian yang keempat, prinsip korologi. Prinsip ini merupakan yang paling komprehensif karena merupakan perpaduan ketiga prinsip sebelumnya, yaitu prinsip persebaran, interrelasi, dan deskripsi. Contohnya, penggunaan prinsip ini misalnya untuk mengetahui masalah suhu udara, perlu penelitian mengenai perbedaan suhu udara pada pedesaan dan perkotaan, penyebab timbulnya udara sejuk di pedesaan, dan pengaruh banyaknya pepohonan di desa terhadap suhu udara sejuk di wilayah pedesaan dibanding perkotaan. Kemudian yang kelima, komponen-komponen yang terintegrasi dalam SIG. Yang pertama, perangkat keras atau hardware, yaitu perangkat fisik yang menjadi bagian dari sistem komputer yang mendukung analisis dan pemetaan geografis. Perangkat keras SIG terdiri dari berbagai bagian penyusun data, pengolah data, dan keluaran printer. Menurut prosesnya dibedakan menjadi entry data, yaitu MOS, digitizer, pemindai, kemudian pemrosesan data, yaitu hard disk, prosesor, RAM, kartu VGA, kartu VGA, kemudian data keluaran, yaitu plotter, printer, raster. Kemudian yang kedua itu perangkat lunak atau software, yaitu perangkat yang dipakai untuk diarsipkan secara spasial atau non-spasial, dianalisis, ditampilkan. Perangkat lunak terdiri dari SIG yang terdiri dari yang pertama yaitu alat untuk mengumpulkan dan mengedit data GIS, yang kedua database management system DBMS, yang ketiga alat analisis data, yang keempat alat untuk menampilkan data dari hasil analisis. Kemudian yang ketiga ada data. Secara prinsipnya data terdiri dari dua jenis dalam SIG, yaitu data spasial, yaitu merupakan perwujudan nyata suatu daerah di permukaan bumi, umumnya disimpan dalam bentuk peta. Kemudian data non-spasial merupakan data berupa tabel di mana tabel berisi konten informasi yang dimiliki oleh objek dalam data spasial. Data tersebut berupa data tabular yang terintegrasi ke dalam geodata yang ada. Kemudian yang keempat, manusia adalah elemen pokok dari SIG dikarenakan manusia adalah perencana dan pengguna SIG. Kemudian yang kelima, metode. Setiap masalah dalam metode yang dimanfaatkan dalam SIG akan berbeda. Terdapat dua metode, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Kemudian yang keenam, tahapan kerja SIG. Tahapan kerja sistem informasi geografis mencakup tiga hal, yaitu input, proses, dan keluaran atau output. Yang pertama, input. Dalam kerja sistem informasi geografis, SIG mula-mula dibutuhkan data awal atau database, yaitu data yang dikumpulkan selama survei dimasukkan dalam komputer atau peta-peta yang telah ada dilarik secara optis dan dimasukkan ke dalam komputer. Database dapat digunakan untuk pengelolaan lebih lanjut. Input data atau data sendiri dapat diperoleh dari penelitian lapangan, peta, kantor pemerintah, dan data citra penginderaan jauh. Data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data atribut, merupakan data yang ada pada suatu lokasi atau keuangan. Atribut ini sendiri menjelaskan suatu informasi, contohnya pada sawah, hutan, ladang, hingga kota. Kemudian ada data spasial, merupakan data yang dapat menunjukkan lokasi, ruang, atau berbagai tempat di permukaan bumi. Data spasial ini disajikan dalam dua bentuk, yaitu vektor dan raster. Bentuk raster disajikan dalam bentuk sistem grid atau bujur sangkar. Bentuk vektor disajikan dalam bentuk sistem koordinat, terdiri dari berbagai unsur, garis, titik, dan poligon. Kemudian yang kedua itu proses. Proses dalam suatu sistem informasi geografis dapat berfungsi juga untuk memanipulasi, memanggil, serta menganalisis data yang tersimpan dalam suatu komputer. Jenis analisis data sendiri diantaranya yaitu analisis lebar, adalah analisis yang mengolah
data dari komputer untuk kemudian menghasilkan daerah tepian sungai yang lebar. Kemudian analisis penjumlahan aritmatika. Analisis ini mengolah data di komputer untuk kemudian menghasilkan penjumlahan. Kemudian analisis garis bidang. Analisis pengolahan data ini dapat digunakan dalam penentuan region atau wilayah pada suatu radius tertentu. Contohnya dalam menentukan suatu daerah rawan gempa, rawan penyakit, dan rawan banjir. Kemudian keluaran atau outputnya, data yang telah dianalisis oleh Sistem Informasi Geografis SIG kemudian akan menginformasikan kepada pengguna, sehingga kemudian dapat dipakai sebagai dasar suatu pengambilan keputusan. Keluaran sistem informasi geografis dapat berupa peta hard copy atau peta cetak, rekaman soft copy, atau display. Yang ketujuh, jenis sumber data. Yang pertama ada penginderaan jauh. Data dari penginderaan jauh antara lain adalah citra satelit, foto udara, dan sebagainya. Dengan adanya bermacam-macam satelit di ruang angkasa dengan spesifikasinya masing-masing, kita bisa menerima berbagai jenis citra satelit untuk beragam tujuan pemakaian. Data ini biasanya direpresentasikan dalam format raster. Kemudian yang kedua ada peta analog. Data dari peta analog antara lain peta topografi, peta tanah, dan sebagainya. Peta analog adalah peta dalam bentuk cetakan. Pada umumnya, peta analog dibuat dengan teknik kartografi sehingga sudah mempunyai referensi data spasial seperti koordinat, skala, arah mata angin, dan lainnya. Biasanya, peta analog direpresentasikan dalam format vektor. Kemudian yang ketiga ada data hasil pengukuran GPS. Teknologi GPS memberikan terobosan penting dalam menyediakan data bagi SIG. Keakuratan pengukuran GPS semakin tinggi dengan berkembangnya teknologi. Data ini biasanya direpresentasikan dalam format vektor. Kemudian yang keempat ada data hasil pengukuran lapangan. Contohnya yaitu data batas administrasi, batas kepemilikan lahan, batas parsil, batas hak pengusahaan hutan, dan sebagainya, yang dihasilkan berdasarkan teknik perhitungan tersendiri. Pada umumnya, data ini merupakan sumber data atribut. Kemudian yang kedelapan, analisis data dalam SIG. Analisis SIG dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan kebutuhan pengguna data seperti analisis klasifikasi, overlay, networking, buffering, dan 3 dimensi. Yang pertama, analisis klasifikasi adalah suatu proses pengelompokan data ke ruangan spasial. Contohnya dalam klasifikasi pola tata guna lahan untuk permukiman, pertanian, perkebunan, atau hutan berdasarkan analisis data. Yang kedua yaitu analisis overlay adalah proses untuk menganalisis dan mengintegrasikan tumpang tindih dua atau lebih data ke ruangan yang berbeda. Contohnya dalam analisis daerah rawan erosi dengan menggabungkan data ketinggian, jenis tanah, dan kadar air. Yang ketiga, analisis networking. Bertitik tolak pada jaringan yang terdiri dari garis-garis dan titik-titik yang saling terhubung. Analisis networking seringkali dipakai dalam sistem jaringan telepon, kabel listrik, pipa minyak atau gas, maupun pipa air minum atau saluran pembuangan. Yang keempat, analisis buffering. Analisis ini menghasilkan penyangga berbentuk lingkaran atau poligon yang meliputi suatu objek sebagai pusatnya. Dengan menggunakan analisis buffering, kita bisa mengetahui berapa parameter objek dan luas wilayahnya. Kemudian, yang kelima, analisis 3 dimensi. Analisis ini digunakan untuk memudahkan pemahaman karena data divisualisasikan dalam bentuk 3 dimensi. Penerapannya bisa digunakan untuk menganalisis daerah yang rawan terkena bencana. Kemudian yang kesembilan, yang terakhir, pemanfaatan SIG. Yang pertama, sistem informasi geografis dimanfaatkan untuk inventarisasi sumber daya alam, yaitu dapat digunakan untuk mengetahui persebaran berbagai SDA, misalnya minyak bumi, batu bara, emas, besi, dan barang tambang lainnya. Yang kedua, untuk mengetahui kawasan lahan potensial dan lahan kritis. Kemudian untuk mengetahui kawasan lahan pertanian dan perkebunan, untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan, untuk memantau
daerah pasang surut guna mengembangkan lokasi pertanian atau kepentingan lain, dan untuk memetakan kesuburan tanah yang diperlukan dalam usaha pertanian. Kemudian yang kedua, SIG digunakan untuk perencanaan pembangunan, yaitu perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan SIG dapat dilakukan melalui analisis peta-peta tematik. Dengan analisis ini kita dapat mengetahui kemampuan lahan. Sebagai contoh, perencanaan pembangunan terminal bis dapat memanfaatkan peta jaringan lahan, peta tata guna lahan, peta kepadatan penduduk, peta trayek angkutan, maupun peta harga tanah. Kemudian yang ketiga itu pemanfaatan SIG untuk perencanaan ruang. SIG bermanfaat sekali untuk perencanaan suatu wilayah. SIG juga digunakan untuk mengetahui persebaran penduduk, persebaran penggunaan lahan baik untuk pengembangan permukiman penduduk, kawasan industri, sekolah maupun rumah sakit, seluruhnya juga menggunakan SIG. Kemudian yang keempat, SIG untuk perencanaan transportasi. Dalam bidang transportasi, pemetaan SIG digunakan untuk inventarisasi jaringan transportasi publik, kesesuaian rute alternatif, perencanaan perluasan sistem jaringan jalan, serta analisis kawasan rawan kemacetan dan kecelakaan. Kemudian, SIG untuk mitigasi bencana. SIG dalam mitigasi bencana dapat digunakan untuk menentukan wilayah yang menjadi prioritas utama penanggulangan bencana. SIG juga digunakan untuk mengidentifikasi sumber bencana, menentukan lokasi sebagai tempat evakuasi, mengidentifikasi luas area yang terkena bencana, dan lain sebagainya. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.